Selamat siang teman-teman. Selamat siang, Bu. Kalian habis dari mana nih kok pakai baju olahraga ini? Tadi habis kelas meeting. Iya, Oh, kelas meeting. Ya. Oh, kalian udah kelas berapa? Aku kelas 2. Kelas 1. Aku kelas Oke. Paling tua ini ya berarti. Iya. Oke. Olahraganya apa aja tuh? banyak. Tadi ada futsal, Voli. iya voli, balap karung, sendok kelereng, estafet sama estafet. Estafet. Oh, banyak ya berarti. Oke. Kelas kalian ngajuin apa nih permainannya? Semua nama ikut di kelas juga gitu. Dapat juara nggak nih? Dapat dong. Enggak, Bu, kalah. Dapat hikmahnya. Oke, nggak apa-apa ya. Kalian udah pernah ngelakuin apa itu konseling nggak sebelumnya? Udah sih, Bu. Waktu kelas 1. Oh, kelas 1. Ya. Oh, belum. Oke, ada yang udah, ada yang belum. Nah, kalian udah pada kenal belum? Cuma sekedar tahu aja. Tahu aja sih, Bu. Oh, semuanya Soalnya sering mokel kan. masa? Nggak boleh berbohong. Puasa-puasa Ya ampun. dosa. Oke, sebelum kita memulai sesi, kita sebaiknya perkenalan dulu ya. Mulai dari mana ya? Mbak ini deh. Sebutkan nama, kelas, sama asalnya dari mana? Oh ya, kenalkan nama saya Nadia Widiawati. Saya kelas 12B. Asalnya dari dekat rumah, dekat sekolah sih, Bu. Oke, terus mbaknya? Saya Siti dari 10A. Asalnya dari? Menologi. Oke. Oh, jauh ya Budalogi. Iya, Bu. Mana itu menologi? Sana belakang. Oke. Terus mbaknya? Saya namanya Nusulia, kelas 11C. Asalnya Malang. Oke, Budalogi itu masih Malang ya berarti? Kabupaten. Oh, Kabupaten. Iya. Oke. Berarti Oh, Malang. mbaknya? Aku Malang Kota. Saya Malang Kota, tapi yang dekat sekolah. Namanya Malang Sekolah. Oh. Jadi saya sering bolos. Oh, Baik. jangan ditiru ya teman-teman. Oke. Habis ini kalian mau kegiatannya mau apa? Habis konseling ini? Pulang. Pulang. Iya. Kalau Kan kalian? kalau kelas meeting nggak ada pelajaran. Oh, nggak ada pelajaran. Iya sama. Oh, iya. Oh, berhubung mbaknya lebih tua sendiri ini rencananya mau lanjut kuliah di mana ini? Kayaknya di UM. Oh, di jurusan? Belum tahu belum. Oh, belum milih. Oke, mbaknya mau kuliah di Agria ya. Oke. Sebelum memulai sesi konseling ini, apakah mbaknya mau ke toilet dulu ataupun ke mana? Mau minum? Jadi kita nanti biar nggak biar konsentrasi konselingnya. Pengen minum tapi puasa. Oh iya, saya lupa. Ibunya juga lupa. Kurang minum berarti. Ya ampun iya, tadi lupa. Karena Saya mau lupa puasa. sahur. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai sesi konselingnya ya. Iya. Oh iya, saya hampir lupa, saya perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Dwi Murah Septiani. Kalian bisa manggil saya itu Ibu, Mbak, Kak, ataupun Guru baru ya, Bu? Apa? Guru baru ya. enggak, saya mahasiswa yang sudah mengajar di Oh. sini. Jadi saya belum bisa dibilang guru gitu ya. Jadi kayaknya masih gampangnya kayak masih magang gitu lah. Kalian bisa manggil saya ataupun Mbak Ulan ataupun Kak Ulan gitu, terserah ya. Itu nyamannya kalian. Bu aja, Bu. Bu aja. Iya. Oke. Sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan etika dan asas dalam berkonseling ini. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Jadi teman-teman bisa saling menjaga rahasia. Ini kan kelompok kan ya, kelompok. Jadi kayak kalian bisa bekerja sama untuk merahasiakan masalah dari masing-masing teman kalian. Apakah paham? Paham, Bu. Dan kalian jangan tuh asal bicarain di luar ruangan ini ya. Jadi kayak saling menjaga rahasia lah. Terus yang kedua, asas keterbukaan.
kalian bisa terbuka satu sama lain gitu tanpa ada rasa canggung gitu saat pertama sama teman-teman lain sama ibu juga. Terus yang ketiga, asas ketersediaan, kesukarelaan. Kalian datang ke sini dapat rekomendasi dari teman apa kalian datang sendiri? Coba-coba. Oh coba-coba. Oh mbaknya berarti baru pertama kali ngelakuin studi counseling ini pertama kali. Udah pernah, tapi kalau sama ibunya kan baru. Oh iya ya Pak. Oke. Berarti kalian kesininya tanpa terpaksa gitu ya. Oke. Baiklah. Sebelum kita memulai sesinya, nanti kan teman-temannya ada 3 kan. Nanti ada salah satu masalah yang akan dibahas, salah satunya doang. Tapi bukan berarti masalah yang kalian masih belum terselesaikan ini terabaikan, jadi masih bisa dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Itu. Jadi nanti akan dibahas satu dari masalah dari ketiga mbak-mbaknya ini. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Oke. Baiklah. Sekarang kita akan menggali masalahnya dari permasalahan kalian ini kayak gimana. Baiklah, siapa yang mau berperan duluan diceritakan? Semuanya ya, Bu. Iya, mulai pertama kali siapa yang Ini bisa aja, Bu? kan kelas 3. Iya, Bu. Kelas 1 dong. Yang paling tua dulu aja, Bu. Oke. Oke, mbaknya aja deh. Bebas ya, Bu. Ya, bebas. Jadi sebenarnya saya tuh punya teman kan, Bu. Nah, saya tuh kayak manja banget gitu. Kayak apa-apa ngeluh ke saya. Nah, saya sendiri tuh kadang kesel kalau dengar dia ngeluh. Nah, nanti akhirnya tuh kayak saya bisa ngomong seblak-blakan gitu sampai dia sakit hati. Nah, sebenarnya saya mau tanya caranya agar saya tuh bisa menjaga lisan tidak terlalu blak-blakan seperti itu. Oke, saya sangat paham atas apa tuh yang dirasakan Mbak Nadia ya. Mbak Nadia ini kayak punya teman yang suka ngeluh gitu, emang capek gitu ya. Iya, Jadi tapi kayak saya nggak suka jadi teman ngeluh gitu. oh, oke. Ya. Ya nggak playing victim juga. Baiklah, sebelumnya saya ingin mencatat ya apa sih masalah kalian. Oke, tadi kan Mbak Nada sudah menceritakan masalahnya di keluh kesahnya terhadap temannya yang suka ngeluh itu, dan gimana caranya biar nggak ceplos-ceplos gitu ketika menghadapi kabar seperti itu. Ya. Apakah begitu? Ya. Oke. Terus selanjutnya Mbak siapa ini yang mau mulai duluan? Ini Bu, saya tunjuk ini. Oke, saya tunjuk ini dulu deh. Kalau dari saya permasalahannya itu sama, yaitu terkait teman juga. Jadi kan saya punya sahabat 2. Terus yang satu itu sibuk banget. Jadi kalau misal aku mau ajak ngumpul dan sebagainya, dia itu selalu nolak dan sebagainya. Tetapi dia itu ketahuan pernah pergi sama teman yang lainnya. Jadi kayak nolak ajaan dari aku, tapi dia pergi sama yang lainnya. Kan pegel ya, Bu. Kesel. Iya, kesel kayak gitu. Bete, bad mood. Kayak dia itu nggak menghargai aku sebagai temannya yang dari SD, padahal dia pergi sama temannya yang baru kenal. Gitu. Oke, saya sangat memahami perasaannya Mbak Firda ya, atas perlakuan temannya yang menyebalkan, yang suka kayak berkhianat di Mbak Firda gitu ya. Oke, saya sangat memahami perasaan Mbak Firda. Oke, selanjutnya siapa itu Mbak Siti? Oh Mbak Siti. Oke. Kalau saya sih memilih saya sendiri ya Bu. Saya tuh kalau di guru terusnya saya suka bayang yang lain gitu, nggak pernah fokus. Oh, nggak fokus. Iya, nilai saya selalu nol. Nilainya selalu nol. Iya. Di mata pelajaran atau Mbak? Semua. Semua. Oh, oke. Saya sangat memahami perasaannya Mbak Siti atas kejadian itu ya. Iya. Oke, dari permasalahannya kalian bertiga nih, yang menurutnya perlu dibahas banget nih masalahnya siapa? Ini Bu, saya butuh solusi. Karena apa tuh alasannya? Kayaknya itu kan sudah terkait dengan lisan ya Bu. Iya, Bu. Dan dia kurang bisa menjaga omongannya.
yang mana itu bisa menyakiti perasaan orang lain walaupun orang lain tersebut itu sebenarnya juga salah. Betul, Bu, betul. Jadi Baiklah. mungkin mbaknya ini aja. Oh, Mbaknya. Apakah Mbaknya berkenan? Ya, sangat berkenan. Oke. Sebelumnya boleh Mbaknya bercerita lebih lanjut tentang temannya itu seperti apa? Ini beberapa aja Bu, yang nggak semuanya. Jadi kalau misalnya teman saya tuh kayak di kosnya gitu airnya habis, nah dia tuh ngeluh ke saya, nah, sedangkan saya kan nggak bisa buat apa-apa ya. Kayak, misalnya kayak, nah dia air kos tuh habis, kayak itu tuh seminggu tuh bisa 5 kali kayak gitu. Jadi kan saya nggak selalu sendiri. Nah terus kadang juga kalau misalnya bensin motornya habis, nah itu tuh dia nggak berani ke pom sendiri, jadi kayak apa apa ngajak saya. Terus apa gitu ya, kalau misalnya hujan juga dia nggak berani keluar. Kayak sebenarnya saya tuh lebih kesel ke dia karena dia terlalu manja dulu, sedangkan saya kan biasanya apa apa sendiri. Saya tuh pengen ngajak dia tuh lebih mandiri gitu loh, nah tapi dia sendiri tuh nggak bisa diajak. Kayak nyebrang nyebrang aja harus saya yang lonceng. Makanya ada beberapa waktu gitu saya nyuruh dia yang lonceng biar dia tuh lebih berani. Oke. Dan yang lebih masalahnya itu kadang saya apa ya, maju itu bisa Nah, ya, nah nggak menghina sih, lebih ke oh cuman jauh udah tiare. Oh, Bilang Terus kadang belak-belakan. kamu ini mesti kayak gini, kamu ini sok apa-apa dewe, nggak sampai kancamu nggak bakal samanya mbakmu. Pokoknya intinya kayak gitu saya ngomong. Jadi kayak gitu sih, lebih ke belak-belakan sampai dia tuh kayak langsung diem gitu. oke. Menurut saya kan bagus itu ngomongnya. Saya paham apa yang dirasakan Mbak Nada seperti itu. Pasti itu Mbak Nada udah parah banget ya ke situ. Iya. Ya saking Mbak keselnya. Nadia, Iya. Mbak Nadia. Nah, terus melihat dengan sikap temannya yang seperti itu ya, responnya Mbak Nadia selain kayak ceplos-ceplos itu gimana? Apakah masang muka judes-judesnya apa? Terus Kadang sih, tapi kadang saya ya proporsi aja sih sama kayak ya wes aku yang bonceng gitu. Tapi ya gitu konsep. oke, menurutnya teman-teman ini gimana responnya Mbak Nadia ini? Kalau menurut saya sikapnya itu ada salahnya juga. Soalnya nggak semua orang itu termasuk temannya Mbak Nadia itu ketika dibilangin dengan apa itu dengan ucapan yang cepat-cepat dan sebagainya, dia malah nggak bisa berbuat lebih baik, tapi malah buruk. Soalnya dari ucapannya aja udah kayak gitu kan. Jadi pegel gitu kan, kesel. Mungkin dari Mbak Nadianya itu bisa membicarakan dengan temannya itu dengan lebih baik dan juga lebih sopan. Oke, terus menurut Mbaknya? Kalau saya sih sikap dari Mbak Nadia sudah benar ya, Bu. Tinggal nonton orangnya. Kamu kayaknya temen sendiri. Dia nonjok orangnya sama yang dikomunikasikan secara baik-baik. Oke, sekarang Ibu mau nanya ini, kan Mbak Nada tadi bersikap kayak mengiyakan dan berpura-pura apa itu pura-pura. Ya tergantung situasi juga sih Bu. Kalau saya pas bad mood juga saya bisa lebih belak-belakan dari itu. Oke, Mbak Nadia berdasar kalau bad mood ya belak-belakan gitu. Kalau Mbak Nadia kayak masih bisa menerima kayak dia sikapnya, atau Mbak Nadia kayak bisa Mbak Nadia nggak bad mood lah, itu sikapnya kayak gimana? Ya itu tadi yang saya bilang, mungkin senyum terus langsung ngelakuin yang harus saya lakuin. Oke, itu secara Mbak Nadia lakunya secara terpaksa atau gimana? Ya kalau dalam hati terpaksa, tapi kan nggak mungkin saya tunjukkan ya. Oke, menurutnya teman-teman gimana nih? Kan Mbak Nadia tadi ngelakuinnya juga secara terpaksa dan kayak bisa dibilang kayak orang nggak ikhlas gitu kan ya. Itu gimana cara teman-teman buat ngasih sudut pandang gitu? Karena ya Menurut saya sih semakin ditunjukin aja lagi nggak suka gitu sama teman. Ya kalau maksud saya semakin saya nggak suka tuh, maksudnya nggak sukanya bukan saya benci sama dia kan, cuma maksudnya pengen dia tuh pengen belajar gitu loh. Kalau yang dia lakuin tuh bikin orang nggak seneng gitu. Oke, terus menurut Mbaknya?
Kalau menurut saya tetap sama seperti yang saya bilang pertama. Tapi kan itu kembali lagi emang ke Mbak Nadianya juga. Kalau dia nyamannya seperti itu ya begitu. Tapi sebenarnya juga harus dirubah sifatnya. Oke, menurut Mbaknya ini kan harus dirubah ya. Dirubahnya tuh dalam segi apanya? Ya dalam segi berbahasanya, bicaranya, terus cara dia merespon temannya seperti itu. Oke, menurut Mbak Nadia gimana nih? Apakah bisa diterima dari masukan dari temennya Mbak Nuzulia ini? Ya bisa, tapi itu masalahnya caranya agar saya tuh bisa lebih menjaga lisan. Kan maksud saya konseling ke ibu kan itu masalahnya, biar dapat solusi gitu, biar nggak terlalu belak-belakan. Itu caranya seperti apa ya, bagus juga, cuma belum ada saran yang Pas. ya, maksudnya solusinya itu kan intinya nanti pada akhirnya saya bisa berbicara lebih baik, itu kan maksudnya berbicara. Nah, caranya agar seperti itu tuh apa? Nah, sebelumnya tujuan saya mau nanya, tujuannya Mbak Nadia konseling ini yang diharapin betul tuh yang apa? Yaitu biar saya bisa, caranya agar saya bisa menjaga lisan. Oke, Mbak Nadia menginginkan menjaga lisannya agar tidak ceplas-ceplos Iya. seperti itu ya. Sebelumnya Mbak Nadia ngelakuin ini udah kebiasaan dari kecil apa baru ini? Kalau dulu biasa aja sih, Pak, karena ini punya temen yang sudah hampir 2 tahun gitu kayak gitu, terus jadi ya seperti itu 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir. Emang pas 2 tahun terakhir itu teman-temannya Mbak Nadia itu memberi pengaruh yang nggak baik buat Mbak Nadia Dari segi apa? dari perilaku Kak, kalau cara mengajak bicara terus kayak gitu, suka ngomong yang tidak baik gitu. Enggak sih, Bu. Enggak. Oke, Emang itu apa ya? Respon saya pas kesel gitu. Oh, respon. Berubah. terus Mbak Nadia pas kesel. Iya, tiba-tiba aja. Maksud saya kan saya ngomong belak-belakannya kan bukan yang ngomong jelek atau apa, cuma terlalu kasar lah, terlalu kasar. Oke, bisa di kayak apa itu? Kayak dicontohkan ngomongnya itu kayak apa yang Mbak Nadia sampaikan kepada temennya itu. Ini sih gini sih, aku cuma manja banget darek. Itu kan kalau misalnya itu ngomongnya saya lebih kasar lagi, maksudnya kayak lebih keras lah suaranya. Nah itu kalau misalnya dia pas deadline itu kan dia bisa kesel ya, Bu. Padahal maksud saya ya baik gitu. Oke, dari sikapnya Mbak Nanda ini menunjukkan sifat yang apa tuh kayak Emosional. ceplos terus emosional gitu ya. Iya. Menurutnya teman-teman dari sikapnya Mbak Nanda yang ceplos-ceplos terus yang bikin yang suka emosional itu kira-kira teman-teman pernah ngelakuin juga nggak? Pernah. Bisa diceritakan lebih lanjut lagi? Saya sama dulu kalau lagi kesel tuh kayak moodnya tuh nggak kontrol gitu, jadi kayak gampang marah, kayak senggol bacok gitu loh. Respon yang tiba-tiba keluar. Iya. Itu kalau Mbaknya? Ya sama sih, saya kan sebenarnya orangnya jarang untuk marah. Tapi pernah di waktu itu marah ke teman saya, soalnya ya emang dia itu salah. Jadi saya itu juga lagi bad mood, lagi capek. Mungkin kalau lagi nggak bad mood, lagi nggak capek, mungkin saya nggak akan marah ke teman saya. Tapi di situ saya benar-benar bad mood, terus capek, terus dia buat kesalahan, terus saya tiba-tiba mengeluarkan kata-kata yang mungkin menyakiti perasaannya, yang mana itu tidak pernah saya lontarkan sebelumnya ke siapa-siapa. Maksudnya kayak saya sebelumnya nggak pernah bicara ke teman saya itu yang kasar, yang keras, tapi waktu itu saya pernah mengeluarkan kata-kata yang seperti itu. Jadi temanku itu juga kaget melihat saya marah, soalnya dia nggak pernah lihat saya marah. Oh, temannya Mbak Firda kaget
kalau dia itu sadar terkait kesalahannya, makanya waktu malamnya itu dia langsung ngechat saya kan, dia minta maaf ke saya gitu. Terus tapi kan nggak saya balas kan Bu, saya masih marah, saya masih kesel sama teman saya yang itu. Terus sampai besoknya itu waktu sekolah saya sama sekali nggak menyapa dia, saya pindah tempat duduk sama temanku yang lainnya, dan teman-teman sekelas saya itu pada kaget karena kok tiba-tiba saya pindah tempat duduk, kok tiba-tiba menyendiri nggak gabung kayak gitu. Oke, perilaku yang dilakukan Mbak Fida berarti kayak lebih ke ngejawabnya sama si temannya itu karena yang bikin sakit hati gitu juga ya. Ya, Oke, apakah Mbak Nada melakukan yang serupa? Tidak. Jadi walaupun saya semarah-marahnya sama teman saya, maksudnya kesel, tapi dia tetap tetap kembali ke saya Bu, karena memang temannya cuma saya. Jadi nanti setelah saya emang marah kayak gitu, tapi habis itu kita kembali tidak Oke. pernah. Baik, saya sangat memahami perasaannya Mbak Nada. Jadi kayak Mbak Nada tuh kayak bisa dibilang orangnya suka ceplos-ceplos tapi masih terdapat kayak masih bisa menerima temannya itu ya. Iya. Oke. Alasannya selain karena dia nggak punya teman lagi selain Mbak Nada apa? Yang apa? Maksudnya dia tetap kembali ke saya. Iya. Ya karena cuma saya itu aja sih Bu alasannya. Kalau menurut saya, tapi nggak tahu bulat dari dia. karena suaranya nggak terdengar. Oh iya. Oke. Sebelumnya nih yang Mbak Nada pengen ubah kan sikapnya Mbak Nada terhadap dia gitu ya, pengen nggak suka, pengen apa itu, pengen lebih tenang gitu, nggak ceplos-ceplos Iya, gitu ya. maksudnya menyikapi semua masalah dengan tenang. Oke. Sebelumnya Mbak Nada ngelakuin hal yang ceplos-ceplos itu ke semua teman apa ke dia doang? Kayaknya ke dia dong gitu. Dia doang. Ya, Karena dia suka dia nyebelin. lalu terus ke saya. Ini saya capek gitu. Oke. Eh, Baik, dari sikap temennya yang seperti itu ya, yang emang membuat Mbak Nada jengkel dan marah gitu. Mbak Nada kalau mau apa itu, mau lebih tenang lagi dalam menghadapi masalah, Mbak Nada sudah mengkomunikasikannya dengan dia secara baik-baik belum, tentang kamu tuh nggak selamanya tuh kayak gini, kamu tuh harus bisa mandiri gitu, kira-kira pernah nggak? Belum. Jadi Mbak Nada apa tuh kan lebih ke memberitahu dia tanpa mengkomunikasikannya dengan baik. Ya, Terus menurut teman-teman gimana? mungkin ada saran Saran masukan. selain saya memberitahu dia dengan cara belak-belakan. Kalau menurut saya ya Bu, setelah saya mendengarkan ceritanya dari Mbak Nadia tadi, dua-duanya itu salah. Karena yang si temennya itu sebenarnya kan juga SMA kan ya. Iya, sekelas. Kelas SMA, padahal waktu SMA itu palingnya dia udah bisa mandiri. Iya. Tapi dia belum. Tapi Mbak Nadianya juga salah, soalnya dia Komunikasi. dia belum mengkomunikasikan dengan baik kan. Iya. Dia bilangnya juga masih belak-belakan, jadi sama-sama salah. Terus mungkin Mbak Nadia ini harus belajar untuk mengelola emosi supaya gak gampang kalau terkena masalah sedikit langsung emosi. Jadi emang harus bisa menyikapinya dengan benar dan banyak-banyak sabar. Oke, itu masukan dari Mbak Iya. Firda. Terus dari Mbak Siti gimana? Menurut saya sih bisa sama kayak Mbak Bunda, sama pribadi yang lebih baik aja. Oke, kan juga Mbak Firda tadi udah memberi kayak pencerahan buat Mbak Nada gitu tentang caranya mengelola emosi gitu ya. Nah, terkait sikap teman
temennya Mbak Nada nih yang suka ngeluh gitu, biasanya nanggepinnya selain ceplas-ceplos Mbak Nada tuh, ceplas-ceplos dari Mbak Nada selain ceplos-ceplos itu gimana kayak responnya gitu? Hmm, ya mungkin saya ya karena ngomong baik-baik ya. Misalnya ini contohnya kalau dia pas nyebrang, dia takut nyebrang, jadi enggak, kamu harus bisa sendiri, aku yang di belakang, aku di belakang kamu yang nyetir, aku arahin. Pokoknya intinya saya arahin dia untuk berani gitu. Oke, itu salah satu. Apakah dia sudah mencobanya? Sudah. Terus Dan gimana? bisa, nah setelah itu dia jadi akhirnya berani. Jadi maksud saya kan, kalau saya cuma ceplos kan, maksud saya intinya agar dia tuh lebih berani. Kayak waktu itu juga pernah dia nggak berani pulang, rumahnya kan jauh ya, rumahnya di Jombang. Nah dia tuh nggak berani, selalu kayak antar jemput orang tuanya gitu loh kalau pulang kampung. Nah maksud saya kan kasihan orang tuanya, kayaknya kamu harus berani naik bis deh. Terus setelah itu besoknya saya antar dia ke terminal, itu first time dia naik bis. Terus itu dia seneng banget jadinya, karena dia udah berani. Setelah itu dia nggak pernah diantar gitu. Oh, jadi kayak sikap temennya Mbak Nada ini sebenarnya anaknya pemberani. Berani kalau Ada yang Apa dipaksa. ngarahin? Iya, dipaksa dan diarahkan. Oh, oke, saya paham atas sikap temennya yang seperti itu ya. Mungkin dia kurang apa itu kayak kurang pede dalam menjalani kayak aku harus sendiri, aku harus kayak teman-teman yang lainnya gitu. Nah, apakah dari sikapnya temannya itu, apakah itu berkelanjutan apa stuck di situ aja? Maksudnya kayak minta tolong ke Mbak Nada terus apa? Ya masih ada beberapa lah yang minta tolong, makanya saya pengen merubah itu semua. Oke. Mbak Nanda menginginkan sikap temannya ini yang seperti apa? Yang lebih berani sih ininya, karena dia beraninya tuh nggak dalam semua aspek kehidupan, cuma ada beberapa gitu. Oke. Karena yang saya arahin kemarin. Eh, Nampaknya kayak apa itu Mbak Nanda ini yang suka ceplas-ceplos tadi, ya tadi kan disinggung soal ceplas-ceplos tadi kan, dan masukan dari Mbak Firda ada kayak mengelola emosi dengan baik gitu. Eh, Mungkin Mbak Firda bisa menjelaskan cara mengelola emosi dengan baik itu gimana? Mengelola emosi dengan baik mungkin salah satunya itu dari Mbak Nadia sendiri, yang mana Mbak Nadia sendiri itu kan emang orangnya gampang, enggak gampang, maksudnya cepat-cepat, tapi kan enggak ke semua orang kan ya, mungkin hanya ke orang itu saja yang punya masalah. Sebenarnya saya juga belum terlalu memahami itu secara lebih, seperti cara mengelola emosi itu bagaimana dan gimana. Tapi mungkin bisa dengan apa itu Mbak Nadia merefleksikan dirinya sendiri, kayak introspeksi diri sendiri, apakah yang dilakukan itu sudah benar atau belum. Jadi dari internalnya dulu, setelah itu baru dari eksternalnya, seperti itu. Oke. Kalau dari internalnya itu kayak Dari kesadaran diri, ya kesadaran diri. Kalau dari eksternalnya itu kayak yang Apakah mungkin dia seperti itu gara-gara lingkungannya, dari tempat sebagainya, seperti itu. oke. Kalau dari Mbak Sisi, apakah ada pertanyaan buat Mbak Nadan itu? Apakah ada tambahan? Belum. Belum. Oke. Tadi sudah dijelaskan sama Mbak Firda tentang Mbak Nada menginginkan Mbak Nada yang lebih baik lagi ketika berhadapan dengan temannya itu, dengan salah satunya dengan introspeksi diri gitu ya. Dari internalnya ya. Apakah Mbak Nada sudah melakukan itu? Introspeksi diri ya. Iya. Ya itu tadi, karena introspeksinya lebih ke itu sih Bu. Saya tahu teman saya sakit hati, nah itu adalah salah satu introspeksi diri saya. Oh, teman saya sakit hati karena ucapan saya. Terus Mbak Nada ada nggak evaluasi buat diri Mbak Nada? Oh, aku ini salah, ngelakuin salah, jadi pada temanku seharusnya aku
bisa bertutur kata lebih baik lagi. Apakah Ya itu terlintas? yang saya ingin, makanya saya konsultasi. Oke. Sebelumnya saya di sini sebagai fasilitator ya, jadi yang bisa memutuskan sendiri itu Mbak Nada. Jadi saya hanya sebagai penengah saja ya. Eh, kan Mbak Nada sudah introspeksi diri kan ya, otomatis sudah menyadari atas kesalahannya Mbak Nada. Apakah Mbak Nada masih tetap mengulangi hal yang sama ketika sudah berintrospeksi? Insya Allah. Masih melakukan hal yang sama Oh setelah ke interaksi, temennya gitu? ya belum sih, Belum. belum ada perubahan. Oke. Mbak Nada menginginkan perubahan yang baik gitu ya. Ya, Menurut teman-teman nih, perubahan yang baik itu yang kan Mbak Nada kan tadi suka ceplas-ceplos. Bagaimana sih perubahan kayak sedikit progres sedikit demi sedikit itu buat Mbak Nada yang masih suka ceplos-ceplos gitu, yang dari hal kecil aja gitu. Nggak paham tuh maksudnya gimana. progres. Saya Progres pakai dari Mbak. Kayak misalnya cara lah, hal kecil yang langkah. dilakukan Mbak Nada ini agar bisa mengurangi ceplos-ceplosnya itu. Ya itu tadi kalau dari saya harus bisa mengelola emosi. Oke, terus dari Mbak Siti? yang mengontrol ucapan gitu juga. Ya, Harus. mengontrol ucapan. Harus banyak sabar. Terus sabar. Harus sabar teman-teman. Oke, itu dari masukan dari Mbak apa tuh Mbak Firda sama Mbak Siti gitu ya. Harus, kalau Mbak Siti tadi apa, harus banyak mengontrol ucapan. Terus dari Mbak Firda tadi lebih sabar dan lebih bisa mengontrol emosinya gitu. Apakah Mbak Siti bisa menerapkannya? Ya, Mbak Nadia bisa menerapkannya? Maaf. ya saya usahakan dulu. Oh, diusahakan. Oke. Kira-kira kalian mau mencoba introspeksi diri dan tidak melakukan kesalahan yang buruk lagi ke orang lain gitu. Kira-kira kalian bisa mengucapkannya sama seperti ibu gak? Karena nanti ibu lebih apa itu kayak lebih buatnya yang kata-kata yang simple lagi. Bisa nggak? Bisa mengikuti ya. Iya, mengikuti. Bisa. Jadi kayak kalian tuh menerapkan afirmasi positif ke diri sendiri gitu. Apakah paham? Paham. Oke. Dari masalahnya Mbak Nada tadi kan pasti teman-teman ya juga pasti bisa mengalami juga kan ya. Setiap orang bisa mengalami gitu. Oke, sekarang kita mulai bicaranya ya. Nanti kalian tiruin ibu habis ibu bicara seperti ini. Saya berjanji pada diri saya Saya berjanji pada diri saya untuk lebih baik ke depannya untuk lebih baik ke depannya tanpa tanpa menyinggung menyinggung orang lain perasaan orang lain dan bisa dan bisa berbijaksana berbijaksana ketika bertindak. ketika bertindak. Itu dia, tepuk tangan dong buat kita semua. Kurang lebih gitu Mbak Nada, dari apa itu masukan dari teman-teman gitu. Apakah Mbak Nada bisa lebih kayak legowo dari sikap temannya yang seperti itu? Insya Allah. Insya Allah bisa ya. Oke. Baik teman-teman, itu kan permasalahannya dari Mbak Nada dan permasalahannya dari Mbak Siti sama Mbak Frida kan belum terbahas gitu ya. Dan Mbak Siti sudah kayak mempunyai pandangan buat merubah perilakunya ke temannya itu dengan cara berprogres dengan lebih baik lagi dan berpikir bijak lagi. Oke, kayaknya ini sesi counselingnya udah cukup deh ya, udah cukup 30 menit gitu ya. Baiklah, saya bisa menyimpulkan dari ceritanya Mbak Nada tadi, Mbak Nada itu kayak lebih suka ceplos-ceplos ke temennya karena temennya itu kayak suka ngeluh, gak mandiri dan suka kayak gimana ya, suka apa-apa ke Mbak Nada gitu, nggak bisa mandiri gitu, bahkan nyebrang aja nggak bisa gitu. Baiklah,
saya sangat memahami perasaan itu, dan Mbak Nada tadi juga kayak suka kelepasan ketika apa itu kayak berbicara ke temennya dalam menasihati gitu ya, kayak nggak bisa mengontrol emosinya dengan lebih baik lagi. Dan tadi Mbak Nada sudah mendengarkan dari masukan dari teman-teman tadi yang seharusnya lebih bersabar dan tidak emosian dan mengontrol tutur katanya gitu. Nah, itu tadi yang berhasil saya simpulkan dari permasalahannya Mbak Nanda dengan temannya ini. Dan Mbak Nanda ingin berubah jadi lebih baik ya. Ya. Oke. Teman-teman, ini nggak apa-apa kan masalah kalian belum terbahas di kelas ini? Nggak apa-apa. Oke. Nanti enaknya kita apa itu lanjut di konseling minggu depan nggak ya menurut kalian? Ya. Oke. Sekalian buat melihat progresnya dari Mbak Nada ini ya, apakah sudah bisa menerapkannya apa belum? Ya. Oke. Sekian konseling dari ibu ini. Mohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang mengenakan gitu. Oh ya, saya hampir lupa. Bagaimana perasaannya Mbak Nada sehabis melakukan sesi konseling ini? Ya lebih tenang sih, lebih mendapatkan solusi. Oke, lebih mendapatkan solusi. Tapi Mbak Nada nanti insya Allah bisa menerapkannya kan? Ya. Oke. Baik, sesi konseling ini saya akhiri. Terima kasih atas partisipasi dari kalian bertiga dan terima kasih atas keterbukaannya dalam menceritakan masalahnya. Dan habis ini ada kegiatan apa? Pulang. Oke, hati-hati di jalan ya. Ya. Sekian dari Ibu. Mohon maaf atas kesalahan dan perbuatannya. Sesi konseling ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah berkonseling dengan saya. Ya, Terima sama-sama. kasih buat ibu. Saya nungguin. Saya mau 38.